pagi pemirsa, kembali lagi di Satu Fakta, channel berita yang menyajikan kabar terbaru yang tentunya aktual dan terpercaya. Bersama saya Sarah Nurpi, inilah berita selengkapnya. Sebuah rumah di kawasan SDIT Perumahan Cimahpar 2 berhasil dibobol maling saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal keluar kota. Menurut keterangan korban, dua orang pelaku pembobolan terlihat sudah mengawasi situasi rumahnya sejak 1 bulan sebelum kejadian. Nah, sekitar bulan Maret itu ada 2 orang pakai masker dan pakai helm itu masuk ke area teras. Pada 26 April saat korban sedang keluar kota, kedua pelaku sempat datang namun aksi mereka digagalkan oleh tetangga. Keesokan harinya 27 April, keduanya kembali dan berhasil membobol rumah serta melancarkan aksinya. Si pelaku membongkar paksa gerbang depan, dia pokoknya paksa sampai jebol. Dia masuk ke rumah, dia congkel pintu depan rumah saya, dia congkel, akhirnya ngebuka. Nah, terjadilah aksi pencurian. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian dengan nominal yang cukup besar. Ia mencurigai pelaku merupakan bagian dari sindikat yang terdiri atas beberapa kelompok. Itu kehilangan laptop, perhiasan, jam tangan, ya lumayan juga nominalnya. Saat ini korban telah melaporkan kejadian ke polsek sekitar dan polisi sudah berhasil mengantongi beberapa bukti foto, video, dan sidik jari pelaku. Satu Fakta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Aksi nyata solidaritas untuk Palestina digelar oleh organisasi Jasma pada Sabtu 26 April 2025. Aksi ini sengaja digelar sebagai salah satu bentuk kepedulian atas apa yang sedang terjadi di Palestina. Terima kasih Sarah melaporkan kondisi pagi hari ini di alun-alun Kota Sukabumi. Sudah mulai ramai berdatangan para peserta aksi solidaritas dukungan untuk Palestina. Beberapa warga sedang berkeliling alun-alun Kota Sukabumi untuk menyuarakan aksi mereka dengan memegang beberapa poster berisikan seruan dukungan untuk Palestina. Namun beberapa pengunjung juga berdatangan ke lokasi penggalangan dana untuk memberikan dukungan mereka untuk Palestina. Organisasi Jasma sengaja menggelar aksi sebagai upaya bentuk kepedulian dan dukungan mewakili seluruh pihak dan masyarakat atas apa yang sedang terjadi di Palestina. Dalam aksi ini tergabung dari sejumlah komunitas, perguruan, dan pompes yang turut serta. Keantusiasan seluruh pihak dalam menyuarakan keadilan terlihat begitu nyata. Seluruh peserta begitu antusias menyuarakan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina dari Zionis Israel. Menurut pemaparan dari Ketua Panitia Pelaksana, ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam aksi ini. Dimulai dengan pembacaan doa bersama untuk para syuhada, kemudian dilanjut bentuk aksi kepedulian, dan diakhiri dengan pengumpulan donasi untuk Palestina yang menggandeng sejumlah yayasan sosial yaitu DT Peduli dan Yayasan Sehati. Nah, untuk pengumpulan donasi ini, kami menggandeng lembaga DT Peduli dan Sehati Gerak Bersama yang memang sudah mempunyai koneksi di Palestina. Sehingga apa yang kita sumbangkan hari ini di Sukabumi itu akan sampai insya Allah ke Palestina. Nah, kemudian yang ketiga, kita ingin menunjukkan pada masyarakat banyak bahwa sebetulnya kita banyak yang peduli. Karena memang ini aksi yang kesekian kalinya dan masyarakat banyak di kota Kabupaten Sukabumi termasuk para tokoh masyarakat, mereka tahu, mereka paham bahwa Sehati adalah lembaga kemanusiaan yang sudah memiliki izin untuk menghimpun zakat, infak, sedekah, terutama untuk gerakan kebaikan di Palestina. Maka Sehati ditunjuk oleh para alim ulama, oleh panitia terutama untuk menjadi bagian daripada tim fundraising penghimpunan dana untuk Palestina ini. Baik, sekian laporan pagi hari ini di alun-alun Kota Sukabumi terkait aksi solidaritas pendukung Palestina. Saya Rizka kembali ke Sarah di studio. Selanjutnya kita akan mengajak Anda berjalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Sukabumi. Rekan kami Rizka Arifia Putri akan mengajak kita berwisata alam di Natura Sala Bintana.
Halo pemirsa, jika Anda berkunjung di tempat wisata alam, hal pertama yang Anda rasakan adalah pepohonan yang hijau dan udara yang segar. Nah, di Natura Sala Bintana ini Anda dapat merasakannya. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat beberapa wahana yang bisa Anda naiki, terutama ketika Anda sedang membawa anak-anak. Alam tidak hanya menyenangkan, namun juga memberikan ketenangan pada diri sendiri, bukan? Apalagi jika Anda berwisata ke tempat wisata Natura ini yang cocok banget untuk melepas penat sejenak. Di sini banyak banget fasilitas yang bisa Anda nikmati seperti gazebo ini. Di sini Anda dapat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar. Selain gazebo, ada juga beberapa fasilitas lainnya seperti kolam ikan dan air terjun yang dapat Anda lihat dan nikmati. Dari jembatan ini, Anda dapat melihat puluhan ikan yang berenang bebas, dan juga Anda dapat melihat air mengalir dari atas air terjun. Namun rasanya tak cukup jika hanya dilihat saja tanpa mengambil foto, bukan? Di Natura Sala Bintana juga ada beberapa spot foto menarik yang bisa Anda coba. Seperti ini contohnya. Spot foto kupu-kupu, ini Anda bisa berfoto bersama kupu-kupu raksasa, atau spot foto bunga matahari ini yang seolah membuat Anda terlihat seperti setangkai bunga matahari yang bersinar ceria. Lalu selain fasilitas itu semua, ada juga beberapa wahana yang bisa Anda coba, seperti wahana lucu graffiti ini yang seolah memberikan sensasi berkendara di arena balap. Atau wahana Fly Fox di mana Anda dapat merasakan sensasi bergelantung di sebuah tali sambil terjun bebas. Atau mau main wahana air seperti kolam renang ini, semua wahana ini bisa Anda coba ketika berkunjung ke Natura Sala Bintana. Gazebo-nya ya cukup untuk muat. Waktu itu anak saya kurang lebih 60 orang dengan orang tua 100 orang cukup. Dingin, seger, refreshing sejenak ya dari hiruk-pikuk kota yang rame. Udah gitu aja. Nah, buat Anda yang mau liburan sejenak untuk melepas penat, tunggu apa lagi? Ayo segera kunjungi wisata alam Natura Sala Bintana. Pemirsa, hari ini sejumlah umat Buddha tengah melaksanakan perayaan Hari Waisak. Sejumlah prosesi keagamaan digelar di Vihara Widhi Sakti Bumi. Sejumlah umat Buddha berdatangan untuk berdoa bersama dan mendengarkan pesan Waisak dari para biksu. Baik, Sarah, terima kasih yang sudah berada di studio. Bisa dilihat, saya sudah berada di Vihara Widhi Sakti di Sukabumi pada tanggal 12 Mei 2025, di mana para umat Buddha sedang menjalankan Hari Raya Waisak dan mereka menjalankan ibadahnya dengan taat. Dan bisa dilihat di sini bahwa umat Buddha sedang menjalankan ibadahnya dengan fokus. Ratusan umat Buddha tampak khidmat mengikuti perayaan Waisak yang digelar malam ini di Vihara Widhi Sakti Bumi, Sukabumi. Perayaan ini memperingati 3 peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Salah satu hari yang dikenal dengan Hari Buddha yang sangat penting bagi umat Buddha yaitu Hari Trisuci Waisak. Di mana Hari Trisuci Waisak ini kita peringati sebagai 3 peristiwa penting dari Guru Agung. Yang pertama adalah kelahiran dari seorang bodhisattva yang bernama Siddhartha di Taman Lumbini, dan peristiwa kedua juga sangat agung bagi umat Buddha karena seorang bodhisattva mencapai kebuddhaan di Bodhgaya dan menjadi seorang sama Sang Buddha. Dan peristiwa terakhir juga begitu sangat mengharukan karena peristiwa ini merupakan mahaparinibbananya Sang Buddha yaitu di Kusinara. Prosesi diawali dengan arak-arakan lilin LED sebagai simbol pencerahan. Para umat berjalan menuju altar utama Vihara untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Suasana semakin sakral saat anak-anak berpakaian seragam datang membawa persembahan dalam formasi rapi. Prosesi dilanjutkan dengan pemujaan bersama, di mana para umat melakukan sujud dan melantunkan doa secara serempak. Lampu kemudian dimatikan sejenak, memberi ruang bagi sesi meditasi bersama yang menjadi momen reflektif dan penuh ketenangan. Setelah meditasi, lampu kembali dinyalakan dan umat melanjutkan ibadah penutup dengan doa bersama.
hingga seluruh rangkaian perayaan selesai dengan tertib dan khusyuk. Festival Budaya Nusantara merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Festival ini digelar sebagai salah satu bentuk pelestarian kebudayaan Nusantara. Dalam Festival Budaya Nusantara ini, kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Tanah Sunda, yaitu Jawa Barat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami, yaitu Rizka Arifia Putri, yang akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kebudayaan Jawa Barat. Halo pemirsa, saya Rizka melaporkan langsung pagi hari ini di alun-alun Kota Bogor telah diselenggarakan Festival Budaya Nusantara ke-16 yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi IPB University, khususnya oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media. Festival budaya ini sudah menjadi tradisi yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh pihak IPB University dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa komunikasi digital dan media sebagai sarana untuk memupuk dan mempertahankan nilai kebudayaan Nusantara. Tepatnya saat ini, tanggal 18 Mei 2025, sedang berlangsung acara Festival Budaya dari pagi hingga sore hari dari lapangan alun-alun Kota Bogor. Tak hanya para mahasiswa saja yang turut hadir dalam acara ini, namun seluruh pihak dari masyarakat pun juga boleh ikut serta menghadirinya. Dalam festival ini menampilkan drama, tarian, rumah adat, makanan khas dari masing-masing kebudayaan. Kita akan menyoroti salah satu kebudayaan dari Tanah Pasundan, yakni Jawa Barat. Yang cukup menarik perhatian dari budaya Jawa Barat ini adalah rumah adat Julangapaknya, yang dimana rumah adat ini sebagai simbol arsitektur tradisional Sunda yang unik dengan atap menyerupai burung mengagakkan sayap. Julangapak ini memiliki makna yang begitu sangat dalam, di mana yang pertama maknanya itu mengenai kenapa pintu rumah adat Julangapak ini hanya satu, karena melambangkan Tuhan yang hanya satu. Bentuknya rumah adatnya seperti burung ya Kak, yang lagi terbang, jadi kayak mengepakkan sayap dan yang mengepakkan suara. Jadi kita kayak berharap juga Jawa Barat tuh bisa selalu mengembangkan atau mengepakkan kebudayaannya dan pokoknya melestarikan kebudayaannya. Selain rumah adatnya di stand Jawa Barat ini juga banyak dihidangkan makanan dan minuman khas Sunda yang sangat menggugah selera untuk kita coba. Mulai dari makanannya ada nasi jambang dan batagor, lalu minumannya ada es cincau dan es pala, dan ditutup dengan gongsir dan asinan Bogor untuk cuci mulut. Semua makanan dan minuman yang dihidangkan di sini gratis, jadi tinggal datang aja ke stand Jawa Barat untuk mencicipi semua makanan khas Sundanya. Seru banget sih Mbak, dari setiap booth itu banyak banget yang nyediain tester-tester makanan, jadi kita tahu tentang dari setiap daerah ini ada makanannya khasnya apa aja sih. Nah, setelah lihat-lihat stand rumah adat dan nyicip makanan khas Sundanya, kita tutup dengan nonton penampilan dari budaya Jawa Barat yang menyusung tema kisah Nyi Roro Kidul, sang legenda dari Laut Selatan Jawa Barat. Penampilannya luar biasa keren hingga banyak menarik perhatian penonton. Sekian laporan pagi hari ini terkait dengan penyelenggaraan Festival Budaya Nusantara ke-16 di alun-alun Kota Bogor. Saya Rizka Arifia Putri, kembali ke studio. Pemirsa, wisata edukatif kini semakin diminati. Di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah agrowisata bernama Indo Natural Farm menawarkan pengalaman unik mulai dari bertani hingga memerah susu kambing. Mengusung konsep edukatif dan teknologi, tempat ini menjadi destinasi yang inspiratif. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, inilah tempat wisata Indo Natural Farm yang terletak di Jalan Pemandian Cigunung Indah, Cijambe Garang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Tempat ini menjadi wisata alternatif edukatif yang kini kian digemari oleh masyarakat. Di sini masyarakat tidak hanya dapat berwisata, namun juga sambil belajar mengenai hewan dan tumbuhan. Indo Natural Farm merupakan salah satu agrowisata yang menawarkan pengalaman langsung bertani, memelihara hewan ternak hingga memerah susu kambing. Tidak hanya itu, mereka juga memproduksi olahan pangan seperti susu kambing pasteurisasi, es krim, dan kue sehat. Agrowisata Indo Natural Farm ini dikelola oleh PT Indo Spices Trading, yang sebelumnya fokus di perdagangan rempah-rempah dan mulai berinovasi sejak tahun 2022. Sejak saat itu, Indo Natural Farm mulai dibuka untuk umum dan terus berkembang hingga hari ini. Berlokasi di kawasan perbukitan Cisaat, dengan udara sejuk dan pemandangan hijau menjadi daya tarik tambahan bagi para pengunjung yang ingin berwisata namun juga sambil belajar. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar mengenai pentingnya pertanian dan ketahanan pangan lokal. Selain menerima kunjungan langsung, Indo Natural Farm juga telah berinovasi lewat sistem penjualan digital berbasis website dan aktif di media sosial mereka, khususnya akun Instagram mereka di @indonatural.farm.
Untuk pemesanan produk dari Indo Natural Farm sendiri, masyarakat bisa langsung datang ke Indo Natural Farm sendiri atau bisa diakses di media sosial Indo Natural Farm. Untuk kegiatan sendiri di kami ada kegiatan edukasi itu khusus untuk para pelajar atau siswa-siswa dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP. Nah, untuk tingkat SMK sampai perkuliahan itu biasanya untuk penelitian ya. Tempatnya emang bersih, ya bersih. Jadi ada pengalaman buat anak-anak TK-nya, cara memerah susu kambing dan juga cara menanam tanaman ada sih tadi. Tidak hanya memberikan edukasi, Indo Natural Farm juga menjadi bukti bahwa pertanian bisa menjadi sektor yang modern dan menarik. Melaporkan dari Cisaat, Sukabumi, saya Rizka Rivia kembali ke studio. Indo Natural Farm menjadi salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi saat ke Sukabumi. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Satu Fakta. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Sarah Nurpi pamit undur diri dan sampai jumpa.